kebangkitan dari antara orang mati. Sampai sekarang yang masih dikuasai oleh roh-roh Saduki itu. Sampai sekarang orang Kristen sampai sekarang pun sudah masih terlalu banyak tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati nanti. Sampai sekarang. Dan itulah salah satu kesesatan karena mereka tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mengerti kitab suci. Karena mereka gampang tersesat. Gampang sekali mereka tersesat, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Makanya belajar ini Alkitab, saudara, beda dengan kita baca istilahnya seperti Quran kalau dulu kan. Ini bukan lagi zaman Quran, ini zaman YouTube, zaman FB. Orang mau lihat berita apa langsung lihat di YouTube, di FB. Kalau dulu kan zaman Quran, mau tahu berita apa itu cari, pokoknya langganan Quran dulu seperti itu. Zaman-zaman ketok tahun 2000-an ya ke atas itu masih ada Quran dulu. Sekarang kan bukan lagi zaman itu, zaman YouTube, zaman istilahnya zaman FB sekarang. Beda. Baca Alkitab ini beda dengan baca saudara di YouTube, di FB dan sebagainya, tulisan-tulisan lain. Karena setiap perkataan firman Allah itu benar-benar hidup dan berkuasa, dan apa yang dia katakan itu benar-benar merupakan satu fakta kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun, walaupun manusia itu tidak percaya. Tapi sebuah kebenaran tidak bisa dibantahkan. Firman Allah merupakan ya dan amin bagi manusia. Dan ketika manusia tidak percaya itu, itulah sumber atau awal kesesatan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jangan kalau saudara mendengar, orang yang berkhotbah sendiri pun bisa tersesat kalau dia tidak mengerti firman Allah. Itu saudara-saudara. Maka itu saudara jangan heran, kenapa dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ada yang namanya saudara-saudara nabi palsu. Nabi palsu artinya pengajar-pengajar yang palsu, pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab, pengajar-pengajar tidak sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Makanya banyak orang tersesat saudara-saudaraku karena pengajaran itu. Makanya saya ada bagi dua lagi di dalam poin ini, menyangkut poin pertama ini saudara, saya bagi dalam dua hal. Seperti itu saudara. Kenapa orang tersesat? Karena mendengar atau menerima pengajaran yang salah. Dengar baik-baik saudara. Saudara, ini zaman lagi bukan lagi zaman tertutup. Orang bilang begini, ini zaman-zaman terbuka, zaman bebas. Jadi mau akses ini semua berita hal apa saja di dunia ini gampang sekali saudara-saudara ya. Sama yang paling mudah sudah sekarang untuk mau tahu berita apa, gampang akses ini berita. Seperti lewat YouTube, FB dan sebagainya, TikTok dan segala macam. Saudara bisa dapat tangkap dari sana, dapat dengar dari sana. Dan tidak sedikit juga ada hamba-hamba Tuhan yang dengan sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran, tapi ada juga saudara-saudara yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, tetapi pengajarannya itu sesat sama sekali. Memang sudah dibagi dua. Penyebab pertama orang sesat itu masalah doktrin. Ya, masalah doktrin. Saya sudah bahas beberapa bulan lalu kita di sini menyangkut Allah Tritunggal. Siapa doktrin yang benar menurut kitab suci terus mengakui adanya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada amin. Tiga pribadi tapi satu hakikat, sederajat, tidak bisa dipisahkan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Sehakikat, sederajat, dan tidak bisa dipisahkan. Sama-sama Maha Kuasa. Namun saudara lihat, di bagian lain ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, Yesus itu Roh Kudus. Artinya Wanes, ada orang istilahnya Wanes, artinya satu saja. Jadi Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, Roh Kudus itu Bapa, begitu istilahnya. Artinya satu, monoteis, istilahnya seperti itu saudara-saudara. Jadi orang tidak percaya adanya Tritunggal, Bapa. Kalau menurut pemahaman yang sesungguhnya saudara Alkitab, seperti yang saya sudah bahas di sini itu beberapa minggu berturut-turut. Bapa ya Bapa, Anak ya Anak, Roh Kudus ya Roh Kudus. Tiga pribadi, tapi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Sederajat, sama-sama Maha Kuasa.
melekat, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Tapi beda, Bapa ya Bapa, Anak ya Anak, Roh Kudus ya Roh Kudus. Seperti itulah Allah Tritunggal itu, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara, tidak sedikit orang tersesat pengajaran karena pengajaran itu. Makanya saudara, ada orang yang keluar dari gereja. Mereka mengatakan apa itu Tritunggal? Padahal pertama-tama awalnya dari kita. Apa itu Tritunggal? Mereka tidak percaya. Gitu saudara-saudara. Makanya terjadi debat-debat sekarang ini kita lihat di berbagai media yang ada saudara-saudara. Tapi saya mau bilang kepada saudara, setiap pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, ya artinya yang Alkitabiah, saudara tahu, itulah yang membawa orang kepada kesesatan. Itu sudah mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai kepada zaman rasul-rasul, bahkan sampai pada zaman Yesus sendiri. Mari kita lihat dulu saudara-saudara. Inilah penyebabnya saudara-saudara. Kalau orang tidak mengerti kitab suci, orang jadi penyesat dan menyesatkan banyak orang. Orang jadi nabi palsu, orang jadi mesias palsu, orang jadi rasul palsu. Mari kita lihat. Lukas pasal 21 ayat 8. Ini baru dari segi doktrin yang saya katakan ini ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kalau memakai nama Yesus. Ini dari segi doktrinnya. Memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Sudah bisa lihat di sini. Yesus sudah tahu segala sesuatu yang ada di depan. Bahkan yang sudah, bahkan yang ada di depan ini sudah. Dia bilang, saatnya sudah dekat. Artinya hal-hal yang palsu itu lebih gawat, lebih jahat lagi. Setelah Yesus sudah tidak ada, saudara-saudara. Ya, begitu. Orang akan datang dan mereka memakai nama Yesus. Sayalah dia. Saudara lihat, salah satu bukti sekarang. Benar-benar terbukti sekarang, saudara-saudara. Di Cina, saudara tahu, ada namanya, ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini bukan lagi hanya sekedar cerita. Benar-benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar terjadi. Ketika saya coba merenungkan dan mempersiapkan ini khotbah. Saudara tahu, di Cina, di situ muncullah seorang perempuan. Katanya Yesus telah datang dari surga dan menjelma menjadi seorang perempuan di Cina. Itulah namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saudara tahu, ini sudah menyebar. Ketika saya ikuti saudara-saudara di YouTube itu sudah menyebar sampai ke Amerika, bahkan sudah masuk ke Indonesia. Sudah masuk ke Indonesia. Cara kerja mereka itu sistemnya sel. Sistem sel, kelompok. Seperti itu. Pernah itu tahun 90-an itu terjadi di Cina katanya. Yesus sudah datang menjelma menjadi seorang perempuan di Cina. Dan dialah yang dikatakan Yesus sudah menjelma menjadi manusia itu, saudara. Dalam bentuk seorang perempuan. Bayangkan, benar-benar sudah lihat ini perkataan Yesus. Pernyataan Yesus. Tidak pernah sangka-sangka. Itu tahun sekitar, saya lupa, itu tahun 1994. Ya sekitar begitu, tahun 1994 itu terjadinya itu, saudara. Dan itu sudah menyebar sampai, makanya di grup juga ada saudara-saudara kita, teman-teman hamba Tuhan yang kirim itu. Penyesatan yang terjadi semakin merajalela sekarang ini. Menyangkut seorang Yesus yang telah menjelma menjadi seorang perempuan di Cina. Dan dialah yang mengaku Yesus Kristus dalam bentuk manusia yang sudah wanita tadi itu, saudara-saudara. Dan banyak orang tersesat. Bayangkan ini. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini, ketika saya persiapkan ini dan saya coba cari-cari seperti apa yang terjadi, benar-benar dia memakai namaku, bahwa akulah dia. Bayangkan Yesus jadi menjelma. Tahilu tapi hidup benih kita lihat para hina. Berkatakan, akulah Yesus yang menjelma. Jadi dari surga Tuhan Yesus menjelma dalam pribadi menjadi seorang perempuan tadi, saudara-saudara. Dan orang harus sembah dia. Bersama dengan suaminya. Mereka sama-sama melakukan pelayanan sampai ke seluruh dunia. Bahkan termasuk sampai ke Indonesia. Belum kok yang lain-lain. Ini sudah menjadi suatu kenyataan. Benar-benar kesesatan itu terjadi seperti yang kata Tuhan Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Saya ingat ketika saya baca dalam persiapan ini, saya ingat itu peristiwa yang betul-betul. Makanya selalu saudara-saudara kita wanti-wanti di grup saudara-saudara supaya hati-hati. Mereka akan datang memakai nama gereja yang Maha Kuasa. Yesus
yang mati bangkit naik ke surga, dia telah turun menjelma menjadi seorang perempuan. Aduh, saudara bayangkan itu kesesatan. Ini masalah doktrin. Jadi kita bisa melihat ya sudah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya kita perhatikan di sini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang Kristen benar-benar perlu membaca, belajar sungguh-sungguh. Bahkan Mesias palsu kita lihat. Matius pasal 11 Matius pasal 24 ayat 11. Mulai dulu ayat yang ke pasal 24 ayat 11. Iya. Nanti lompat pasal 24 ayat 24 nanti ya dari Matius. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Lompat ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan saudara. Jadi dengan itu saya pernah mendengar saudara dalam cerita sudah banyak orang Kristen yang mengikuti mereka. Tidak salah saudara lihat di sini. Makanya kalau orang Kristen yang sekedar Kristen hanya beragama saja, tidak faham Alkitab, tidak faham firman Tuhan, ini di sini sudah jelas. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan saudara. Jadi kalau ada pendeta yang gabung dengan mereka, kalau ada pendeta, mungkin orang Kristen yang sudah tinggalkan kepercayaan yang sesungguhnya, iman yang sejati yang sesungguhnya, sudah lihat di sini. Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Gampang sekali terpengaruh dengan hanya sekedar bilang Yesus sudah datang dari surga menjelma menjadi seorang perempuan. Dan dialah Yesus yang harus disembah. Bayangkan, selain Yehova. Kalau dulu kan terkenal Yehova, sekarang saudara tahu gereja Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Bayangkan nama gerejanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa lagi saudara. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus menjelma menjadi seorang perempuan di Cina itu Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa. Dan saya pernah membaca saudara-saudara mengikuti salah satu video bahwa benar-benar mereka bisa lakukan mujizat. Jadi ketika mereka panggil nama Allah yang Maha Kuasa dalam bentuk perempuan yang menjelma tadi saudara, itu terjadi mujizat. Di sini firman Tuhan bilang apa? Tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apa yang dibicarakan di sini saudara-saudara? Ini benar-benar terjadi. Alkitab tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Apa yang disampaikan itu merupakan sebuah fakta yang akan terjadi. Karena dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu segala sesuatu sebelum dan dia tahu segala sesuatu yang akan datang. Itulah Allah kita. Amin. Itulah Yesus Tuhan kita. Kita beri tepuk tangan buat dia. Jadi itu masalah doktrin. Orang sudah mulai dengan segala macam cara. Mari kita lihat lagi 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 2 ayat 1, nanti pasal 3 ayat 17. Supaya kita bisa mengerti betul-betul ya. Oke. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 bilang begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Yesus, saudara tahu, Tuhan Yesus, dia tidak lagi ada di surga menurut mereka. Sudah menjelma menjadi seorang perempuan Cina, di Cina sana saudara. Jadi Tuhan Yesus yang kita tunggu-tunggu ini, yang akan datang menghakimi dunia ini, bukan lagi ada di surga. Sudah menjadi perempuan di Cina sana, saudara-saudara. Sudah lihat di sini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah,
Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Aduh. Dahsyatnya kesesatan ini, saudara-saudara. Mereka sudah tidak percaya lagi Yesus ada di surga sana, yang akan datang untuk menghakimi diri. Mereka percaya saja bahwa Yesus sudah ada di dalam diri perempuan itu, saudara-saudara. Jadi mereka sembah itu, mereka mengajarkan itu. Ayat 17-nya dari 2 Petrus pasal 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret di dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi kamu, makanya perlu diajarkan di gereja. Kita tidak boleh, perlu diajarkan dalam persekutuan-persekutuan Kristen, perlu diajarkan kepada anak-anak kita, perlu diajarkan kepada jemaat-jemaat. Tidak boleh. Makanya kita sebagai para hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus memberi pengajaran sungguh-sungguh kepada jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka bisa mengerti, saudara-saudara. Tanggung jawab kita lah memberikan satu pengajaran yang benar kepada mereka, supaya mereka jangan gampang tersesat dengan kesesatan yang ada sekarang ini, saudara. Ya, itu baru dari segi doktrin, hal lain, saudara-saudara. Pengajaran-pengajaran praktis dan lain-lain, saudara-saudara. Ya. Maka itu ditegaskan. Petrus bilang begini dalam pimpinan Roh Kudus. Saya baca ulang itu yang tadi. Tetapi kamu sudah yang dikasih, kamu telah mengetahui hal itu. Artinya, ya kita sudah mengerti firman Tuhan diberitakan kepada kita, kita tahu ini. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret. Kita waspada. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan seperti ini, oh sudah ada firman Tuhan di dalam, sudah tulis, sudah diajarkan kepada kita. Makanya Belatok bilang begini, kita tetap ajarkan kepada jemaat masalah doktrin. Makanya sekalipun saudara-saudara dari orang nabi palsu datang, mereka tidak akan gampang lagi tersesat. Kalau sampai ada tersesat, berarti bukan lagi salah gembala, bukan lagi salah hamba Tuhan, itu salah mereka sendiri. Mereka bukan untuk ikut firman Tuhan, mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena kembali kepada awal tadi, kenapa orang tersesat? Karena tidak mengerti kitab suci. Itu saja. Makanya kalau saudara datang ke gereja, datang dalam ibadah, sudah dengar sungguh-sungguh firman yang diberitakan kepada saudara. Jadi ajarkan dengan sungguh-sungguh, merupakan kebenaran. Dengar dengan sungguh-sungguh. Fokus sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Karena dari ujung tombak dari sebuah ibadah adalah firman Tuhan. Saudara bisa menyembah Allah dengan benar, saudara bisa bertahan dalam berbagai pergumulan, saudara tetap bisa setia dengan Tuhan kalau firman itu benar-benar tertanam di hati. Ada amin. Makanya kita tidak hanya sekedar bersorak-sorak, kita tidak hanya sekedar angkat tangan, kita tidak hanya sekedar kata haleluya, tapi dari hati yang sungguh-sungguh, karena kita mengerti firman Allah. Karena kita tidak menjadi orang yang sekedar ikut-ikutan saja, orang angkat tangan, kita angkat tangan, kita tidak tahu apa maksudnya. Orang menyembah, kita hanya menyembah haleluya, pada hati kita jauh dari Tuhan. Kita tidak paham apa-apa. Semua yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada amin. Maka itu saudara-saudara, perlu, ini masih dalam poin pertama ini, perlu sekali kita untuk mengerti kitab suci. Karena dari kitab suci lah, dari firman Allah lah, kita dipimpin untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Paulus pernah menegaskan ini kepada Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16. Kita mulai ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara tahu, inti dari semua firman Allah, dengar baik, inti dari semua firman Allah yang ditulis, baik itu dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, intinya adalah berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Dengar baik-baik saudara, tidak ada lain.
Inti dari pemberitaan mulai dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, termasuk hukum-hukum seremonial yang dalam perjanjian lama itu merupakan muaranya tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan. Apa saudara baca dalam perjanjian lama, itu intinya menuju kepada Yesus. Salah satu yang sangat jelas dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian itu, bagaimana di situ dituliskan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara aku dan engkau, antara keturunan dan keturunan, dan keturunannya akan meremukkan tumitmu dan keturunannya akan meremukkan kepala. Itu kan berbicara tentang bagaimana Yesus sudah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan korbannya sebelum dunia dijadikan. Yesus Kristus inti daripada pemberitaan itu sendiri, saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah yang ditulis dalam kitab ini semuanya bermanfaat bagi kita semua, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kepada kita, untuk mengajarkan kepada kita, supaya kita bisa mengerti tujuan iman kita dan perjalanan iman kita kepada Tuhan, dan akhirnya nanti kita akan kemana. Makanya ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuan semuanya kita belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, khotbahkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tujuannya supaya hidup kita diperbaiki, supaya hidup kita tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin. Makanya perlunya firman Tuhan diberitakan, perlunya kita baca Alkitab itu, perlunya kita belajar firman itu seperti itu, supaya kita mengerti kitab suci, mengerti tujuan ilahi, mengerti rencana Allah, dan kita tidak akan gampang tersesat. Amin. Amin. Masih sabar? Ini baru poin pertama. Masih sabar? Ada 2 poin yang saya bahas dalam poin pertama ini. Masih sabar ya? Saya masih lanjut. Ini baru setengah 12. Saya hanya ingat mama tua saya, tapi menusuk sandal. Ada sandal enak, Tuhan kasih kekuatan. Oke. Jadi itu tadi saudara-saudara. Makanya perlu sekali kita mengerti kitab suci. Saudara tidak mengerti, saudara gampang tersesat. Yehova dengan pengajaran, gereja Tuhan yang Maha Kuasa dengan pengajaran, belum ke yang lain-lain ini saudara. Belum ke yang lain-lain. Oke. Masih kita masuk poin yang kedua lagi. Selain itu, karena ada menyesatkan, ada nabi palsu, ada guru palsu, ada rasul palsu yang bisa menyesatkan banyak orang. Memang orang gampang tersesat kalau tidak mengerti firman Tuhan. Jujur, orang gampang tersesat karena tidak mengerti firman Tuhan. Makanya perlu kita belajar itu. Yang kedua, masih dalam poin pertama, ini bagian kedua. Kita kembali lihat pembacaan kita ayat 8 dan 9. Ini penyebab yang keduanya, saudara-saudara. Ya, dalam Matius pasal 18 tadi, ayat 8 9. Penyebab kedua. Penyebab pertama tadi karena ada nabi palsu yang mengajarkan. Ada orang-orang mengajarkan yang sesat, makanya kita bisa manusia gampang tersesat. Lalu yang kedua, saudara tahu, karena keinginannya sendiri. Mari kita lihat ini. Ayat 8 9 dari ayat tadi. Saudara lihat, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu dan timpang daripada dengan tangan utuh atau
dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Saya bilang, dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, menyimpang dari jalan Tuhan, keinginanmu sendiri, sehingga engkau menyimpang dari rencana Allah. Makanya jika tangan ini, Yesus berbicara secara tegas kepada setiap mereka yang hadir, termasuk kepada orang-orang Saduki waktu itu, saudara-saudara. Jadi jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, atau jika matamu menyesatkan engkau, tegah. Jadi seseorang bisa tersesat itu karena keinginannya sendiri, karena maunya sendiri. Begitu saudara. Orang bisa tersesat. Makanya dalam Amsal saya tidak tahu lupa, tidak kasih masuk. Amsal pasal 10 ayat 17. Ya, saya hanya baca saja dan saya ingin coba saudara lihat sini. Ya, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat.